Demi Allah, kalau cuma ancaman-ancaman fitnah yang ada sekarang tidak akan membuat saya mundur. Buat yang memfitnah, saya tunggu ancaman kalian. Sama-sama kita buktikan apakah benar saya menghina atau tidak. Jangan menjadi pengecut yang hanya mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan agama Islam, tapi dengan menyebarkan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, Babe Aldo ini viral. Dia kemudian merespon beberapa video yang dianggap mendiskreditkan dirinya, yang dianggap memviralkan dirinya dengan sejumlah framing yang itu yang menyudutkan dirinya. Dia merasa bahwa videonya itu telah dipotong oleh orang-orang yang katanya ngaku Islam, yang katanya ngaku ustadz, yang katanya ngaku sebagai ulama, tetapi menurut Babe Aldo ini dia takut tabayun, bahkan Babe Aldo merasa tidak pernah keliru, tidak pernah salah, dan katanya ada ustadz yang mau melaporkan Babe Aldo, lalu kemudian dengan entenya silahkan kalau mau dilaporkan. Dia ngaku ustadz tapi takut tabayun. Inilah katanya zaman sekarang ini, di era digital ini, zaman framing dia merasa betul-betul itu disudutkan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba simak seperti apa video Babe Aldo ini yang kemudian kembali menyita perhatian publik, kembali viral terkait dengan peristiwa cuitannya dalam pesta resepsi Kaisang Pangarep beberapa hari yang lalu. Kita hidup di zaman framing, Pak, seperti yang saya sedang alami sekarang. Ada sebagian umat Islam ngakunya Islam. Sekarang ini lagi rame loh yang punya aplikasi TikTok, Snack, banyak video ulama yang ngakunya ulama, katanya mau melaporkan Babe Aldo karena menghina budaya Solo katanya. Kalau gue salah laporin. Mereka adalah orang-orang yang gue kesian sebenarnya, ngakunya ulama. Sebenarnya kalau ulama katanya Islam, tabayun takut main nyebar video, udah gitu ngakunya ulama dengan modal video gue yang dipotong-potong. Gue tuh kalau bikin konten selalu pakai timer, selalu tuh, saking udah bahayanya zaman sekarang. Kenapa? Kalau nggak pakai timer itu dipotong-potong, pakai timer aja dipotong-potong, timernya dihilangin, jadi seolah-olah apa yang gue tampilkan menghina warga Solo katanya. Padahal nyata-nyata yang gue tampilkan adalah postingan orang Solo, tentang orang Solo, yang komentar orang Solo. Gue ngebaca, di framing, di fitnah, dikira gue berhenti, kagak, makin kenceng gue. Sangat jelas bagaimana Babe Aldo sepertinya dia sedang memberikan berpidato lah. Karena kalau kita lihat ini bukan tausiah agama, karena dari sisi penampilan Babe Aldo sepertinya dia hanya tampil saja pakaian yang seadanya dan ini sepertinya bukan dalam situasi pengajian karena dia lagi pakai topi, kemudian pakai baju biasa juga tidak seperti pada umumnya ketika kita mengikuti pengajian. Tapi terlepas daripada itu semua, bahwa Babe Aldo ini kembali membuat statement-statement, pernyataan-pernyataan yang mencoba mengkanter balik Katanya ada orang-orang yang kemudian sengaja memotong-motong videonya setelah beberapa hari yang lalu betul-betul itu viral ditanggapi oleh berbagai kalangan oleh warganet, oleh tokoh-tokoh Banten lalu kemudian dia memberikan video klarifikasi, tetapi video klarifikasinya kembali viral, lalu kemudian ditanggapi balik lagi oleh warganet, dan kali ini
dia kembali memberikan sebuah pernyataan yang ini lagi-lagi seolah-olah kemudian ya memberikan ya tantangan. Bahkan dia mengatakan bahwa ada orang yang ngakunya ustadz ya, katanya ulama, ngaku ulama ya, tetapi suka motong-motong video. Menurutnya Babe Aldo, dia kasihan dengan orang-orang yang seperti ini. Seharusnya menurutnya dia harus tabayun ya. Ngaku ulama ya, ngaku orang hebat ya, tetapi takut tabayun ya. Katanya saya kasihan dengan orang-orang seperti ini ya, ngaku umat Islam ya, tetapi suka buat framing-framing yang kemudian menyudutkan orang. Padahal menurut Babe Aldo, dia tegaskan lagi bahwa saya hanya membaca sebuah komentar di Instagram ya, yang komentar itu orang Solo, yang membuat cerita orang Solo, yang komentar orang Solo, yang dokumentari orang Solo. Saya hanya membaca ya, bukan saya yang kemudian ya melakukan statement-statement yang kemudian itu diduga ya menghina warga Solo. Nah, itulah dari sekian ya statement-statement Babe Aldo ketika memberikan klarifikasi, dan kali ini dia kembali membuat statement untuk kemudian memberikan penjelasan kepada publik. Tetapi Babe Aldo nampak ya, kita lihat ya, memang dia ini seolah-olah angkuh ya, agak nampak dia punya ya arogansi, karena seolah-olah dia menantang. Kalau mau dilaporin ya silahkan laporin ya, dan tidak ada rasa dari Babe Aldo yang kemudian keliru. Seharusnya ya, idealnya ketika kita telah membuat suasana itu kemudian ribut-ribut, riuh ya, ketika banyak orang yang mempersoalkan kita punya statement, kita punya pernyataan ya, kenapa susah lalu kemudian kita meminta ya maaf, memberikan ya sebuah klarifikasi yang mungkin sejuk ya, yang bisa menenangkan ya masyarakat yang merasa sudah ya tersinggung. Kenapa bukan itu yang kita lakukan? Bukankah ajaran Islam selalu meminta kita ketika ya kita sudah bersalah ya, lalu kemudian meminta maaf ya kepada publik? Kenapa? Karena ini telah membuat gaduh ya, ini telah membuat suasana menjadi riuh ya. Seandainya mungkin hanya 1, 2, 3 orang yang mempersoalkan ya oke lah, mungkin bisa ditanggapi secara enteng. Tetapi ini kan banyak orang yang kemudian ya mempersoalkan itu karena ya merasa bahwa ya dia itu direndahkan. Dan Babe Aldo ya tidak pernah menyadari itu. Harusnya dia melakukan refleksi diri. Kenapa susah untuk kemudian melakukan permohonan maaf? Ya, apa yang berat dari kemudian melakukan permohonan ya minta maaf kepada masyarakat Solo? Ya, jangan menunjukkan suatu sikap-sikap atau statement-statement yang itu hanya memperlihatkan seolah-olah ya arogansi yang lebih ya, mendominasi diri kita. Yang mengaku orang yang dekat dengan ulama ya seharusnya kita berperilaku ya sebagai seorang yang dekat dengan ulama. Jangan justru membuat ya narasi-narasi ya ngaku orang Islam, ngaku ulama, tapi suka bikin framing-framing, motong-motong video ya. Ini kan sebuah pernyataan yang juga kurang baik dan sangat tidak etis. Jangan membuat ungkapan-ungkapan yang seolah-olah itu ya memberikan tantangan-tantangan kepada orang, karena kita adalah sumber di mana persoalan itu kemudian muncul dan mengemuka ke permukaan. Seharusnya dan lebih baiknya kita memberikan permohonan maaf. Apa susahnya saya minta maaf kepada masyarakat Solo yang karena ya saya punya komentar, saya punya video itu menyinggung, sekalipun itu sebenarnya saya hanya membaca ya dari Instagram orang, komentar orang yang saya baca, bukan saya yang kemudian membuat ya pernyataan seperti itu, tapi hanya membaca. Apa yang susah dari melakukan hal seperti itu ketimbang kita harus bersih tegang ya membuat pernyataan-pernyataan yang saya tidak bersalah, bukan saya, itu komentar orang, kemudian seolah-olah menantang balik orang. Inilah sikap-sikap yang menurut saya itu kurang tepat ya, kurang terpuji. Sebagai seorang muslim harusnya memperlihatkan ya akhlakul karimah supaya orang bisa mencontohi kita, apalagi orang yang punya banyak fans, punya banyak pengikut ya tentu akan selalu membenarkan tindakan-tindakan kita. Dan ketika kita tidak menyadari itu kan ini bisa menjadi problem bagi para fans kita, para pengikut kita atau jemaat kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.